Yang kedua, persetujuan amandemen untuk anggaran dasar rumah tangga. Karena kepengurusan baru ini terjadi perubahan juga, dulu 7 menjadi 9, lalu pengawas itu 3 menjadi 5, berarti harus di amandemen ini anggaran dasar rumah tangga kita ya. Dan juga beberapa perubahan yang lain, sehingga apakah kita setuju untuk kepengurusan baru mengamandemen ini anggaran dasar rumah tangga ya? Setuju ya Bu? Yang ketiga, tadi sudah dilaporkan rencana kerja, rencana anggaran belanja dan proyek tahun 2020 untuk kita jalankan. Apakah kita terima ini sebagai rencana kerja kita dan proyek kita untuk 2020? Kita terima ya? Terima. Oke. Yang berikut pengesahan waktu pembagian SAU. Sesuai dengan rencana tanggal 10 Juli 2020 itu mulai dilaksanakan pembagian SAU di cabang masing-masing ya. Apakah kita sepakat itu? Oke. Yang berikut pengesahan penentuan tempat, waktu dan pimpinan sidang tahun buku 2020. Kita sepakati dalam situasi corona ini dengan tingkat pertumbuhan kita yang masih kurang jauh, tentu kita tidak bisa membuatnya di luar jauh dari kantor pusat, dan mungkin saja kita buat dengan acara online seperti ini, sehingga apakah kita sepakat tahun 2020 itu dilaksanakan di kantor pusat dan dilaksanakan secara online. Sedangkan untuk pimpinan sidangnya itu diberikan kepada cabang yang tidak mengalami SAU minus di tahun buku 2020 laba tertinggi. Ya, kita sepakat itu ya? Oke. Ranking 1 dan 2. Yang terakhir, penandatanganan berita acara hasil keputusan rapat. Saya memberi kesempatan kepada sekretaris untuk membacakan. Notulen acara rapat anggota tahunan Pleno 1 dan Pleno 2, maka tibalah saatnya kita akan mengesahkan hasil rapat kita pada hari ini berupa berita acara yang akan saya bacakan. Berita acara rapat anggota tahunan RAT ke-24 Koperasi Simpan Pinjam KSP Pintu Air tahun buku 2019. Pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2020 jam 08.00 sampai dengan 17.00 bertempat di aula kantor pusat KSP Pintu Air Rotat Desa Radogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilaksanakan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2019 Koperasi Simpan Pinjam KSP Pintu Air secara online yang dihadiri oleh 100 peserta perwakilan dari 231.477 anggota. Adapun keputusan rapat adalah sebagai berikut. 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2019, rencana kerja, rencana anggaran dan biaya serta pola kebijakan tahun buku 2020. 2. Menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP Pintu Air segera direvisi oleh pengurus baru masa bakti 2020-2024. 3.
3. Simpanan saham yang mendapatkan balas jasa simpanan hanya simpanan saham yang senilai Rp500.000. 4. Bagi anggota yang tidak menyetor simpanan wajib dalam bulan berjalan, balas jasa simpanan sahamnya hanya dibayarkan sebesar 0,5% dari saldo simpanan sahamnya. 5. Jika anggota pasif atau tidak menyetor simpanan wajib selama 1 tahun buku, maka balas jasa simpanan tidak dibayarkan atau tidak diperhitungkan. 6. Waktu pembagian SAU mulai tanggal 10 Juli 2020 di cabang masing-masing pada setiap hari kerja. 7. Penetapan SAU tahun buku 2019 adalah sebagai berikut. A. Simpan pinjam KSP Kode Pintu Air. Jasa anggota sebesar 45%, dana cadangan mobil sebesar 20%, dana cadangan modal sebesar 20%, dana pendidikan sebesar 3%, dana pengurus sebesar 10%, dana karyawan sebesar 5%, dana sosial sebesar 5%, dana pembangunan daerah kerja sebesar 2%, dana pengembangan Kodim 10%. B. Unit PT Pintar Asia Swalayan. Jasa anggota 50%, dana cadangan modal 40%, dana karyawan 10%. C. Unit PT Pintar Asia Jaya. Jasa anggota 60%, dana cadangan modal 30%, dana karyawan 10%. D. Unit Ekora. Jasa anggota 50%, dana cadangan modal 40%, dana karyawan 10%. 8. RAT ke-25 tahun buku 2020 KSP Kode Pintu Air akan dilaksanakan di kantor pusat KSP Kode Pintu Air secara online pada minggu ketiga bulan April tahun 2021. 9. Pimpinan sidang diberikan kepada cabang-cabang yang mengalami surplus selama 1 tahun buku, yaitu tahun buku 2020. Rapat ditutup pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2020 jam 17 WITA oleh pimpinan sidang RAT ke-24 tahun buku 2019. Saya ulangi, rapat ditutup pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2020 jam 17 WITA oleh pimpinan sidang RAT ke-24 tahun buku 2019. Demikian berita acara rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2018 ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami ulangi, demikian berita acara rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2019 dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Rotat 27 Juni 2020, pimpinan rapat anggota tahunan RAT ke-24 tahun buku 2019, Ketua Ansel Mustana, Sekretaris Petrus Simon, saksi-saksi
Bapak Benyamin Kau dari cabang Keva, Anastasia Gratida Dou dari cabang Talibura, Yanti Anugrah Eni dari cabang Maumere. Kepada Bapak Ibu yang namanya kami sebut, segera naik ke atas mimbar untuk menandatangani hasil keputusan rapat pada sore hari ini. Yang ketiga, Ibu Yanti Anugrah Eni. Baik, terima kasih kepada para saksi. Telah menuju acara yang terakhir, Bapak Ibu sidang yang saya hormati, saudara sekalian SPK Pintuai yang tercinta, cara yang lebih baik. Acara selanjutnya itu pemilihan dan pelantikan pengurus dan pengawas SPK Pintuai masa bakti 2020-2024 yang akan dipandu oleh MC. Saya selaku pimpinan sidang dan sekretaris mohon diri dari meja pimpinan sidang ini. Terima kasih. Para pengurus dan pengawas yang telah mempertanggungjawabkan kerjanya selama 1 tahun buku yang telah lewat, dan juga kita berikan aplaus untuk pimpinan sidang kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti acara pemilihan pengurus dan pengawas masa bakti 2020-2024. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk mulai, ada waktu juga untuk akhir. Apakah akhir hari ini adalah sekaligus waktu untuk mengawal lagi yang baru? Hanya waktu yang menentukan. KPP KSP Kopdit Pintuai, Komisi Pemilihan Pengurus Pengawas, disingkat KPP, untuk mengambil tempat di podium depan yang telah tersedia. Yang terhormat Ketua Komisinya, Bapak Petrus Simon, Komite Cabang Akareso Makassar. Bapak Tarsisius Kero, Wakil Komite KCP Nangablok. Anggota komisi, Bapak Benyamin Klau, Ketua Komite Keva Manado. Penentuan hasil pemilihan, proses pemilihan dan pelantikan ada di tangan ketiga beliau ini. Mari kita bekerja sama mendukung dengan keyakinan kita masing-masing agar acara ini dapat berjalan sesuai yang kita rencanakan bersama. Kesempatan selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada tim nominasi yang saya namakan baru pada kesempatan ini KPPP untuk menjalankan kegiatan ini sampai selesai. Dari sekarang dipersilakan.
Tadi saya sebagai sekretaris, tapi ini hari naik pangkat lagi menjadi ketua. Jadi ada sebuah kebanggaan buat teman-teman di cabang Agriso Makassar, Ewago Makassar. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini. Ya, karena mengingat waktu dan satu poin penting yang saya petik dari Bapak Romanus Boga tadi saat dia memberikan kata sambutan bahwa regenerasi penting untuk kebersihan pintu air. Maka pada siang menjelang sore hari ini, kita semua yang berada di tempat ini dan teman-teman komite yang berada di seantero Indonesia, terlebih kepada 51 cabang yang pada sore hari ini akan memberikan suaranya lewat WA yang sudah ditentukan. Sore hari ini saya sudah melihat di WA bahwa sudah ada sekitar 48 cabang yang sudah memberikan hak suaranya masuk lewat WA ini. Masih ada sekitar 2 cabang lagi yang belum mengirimkan pesannya kepada kami. Maka sebagai ketua tim nominasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yakobus Jano beserta jajarannya yang sudah berkenan memberikan kami mandat untuk melaksanakan pesta demokrasi 25 tahun, yang mana dari awal berdiri koperasi ini sampai dengan saat ini baru pada kali ini teman-teman pemegang suara komite diberi hak untuk memilih. Maka sebelum saya memperkenalkan kepada para calon dan sebelum membacakan tata cara pemilihan, saya menyampaikan kepada teman-teman komite sebagai pemegang suara sah, jangan ragu untuk menentukan pilihan. Masa depan lembaga ini ada di tangan Bapak Ibu semua. Di ruangan ini juga ada sedikit perbedaan antara Bapak Ibu yang hadir dengan para calon. Mereka hari ini seperti para OJT memakai pakaian hitam putih. Artinya mereka bersedia bertarung. Mereka siap menang dan siap kalah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Untuk tidak memperpanjang kata, berikut saya akan berikan kesempatan yang berbahagia ini kepada saudara sekretaris untuk membacakan tata cara pemilihan dan pemungutan suara serta perhitungannya. Kepada Bapak waktu dan kesempatan saya berikan. Tata tertib pemilihan pengurus dan pengawas masa bakti 2020-2024. 1. Pemilihan pengurus dan pengawas KSP Kopling Pintu Air dilaksanakan pada forum rapat anggota tahunan yang diwakili oleh komite masing-masing cabang. Kedua, setiap ketua atau wakil komite cabang memilih 9 orang pengurus dan 5 orang pengawas dengan cara mengirimkan daftar nama tersebut melalui pesan WhatsApp dari nomor komite cabang pemilih ke nomor HP tim nominasi. Ketiga, waktu mengirimkan pesan daftar nama pengurus dan pengawas yang dipilih paling lambat 30 menit terhitung sejak disampaikan oleh tim nominasi. Keempat, perhitungan suara dilakukan oleh tim nominasi. Kelima, pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan oleh tim nominasi. Keenam, pembacaan dan penandatanganan berita acara hasil pemilihan oleh tim nominasi. 7. Rapat penyusunan komposisi pengurus dan pengawas masa bakti 2020-2024 oleh pengurus dan pengawas terpilih. Ke-8. Pengumuman susunan pengurus dan pengawas masa bakti 2020-2024 oleh tim nominasi. 9. Penandatanganan berita acara susunan pengurus dan pengawas terpilih masa bakti 2020-2024 oleh tim nominasi dan para saksi yang ditentukan. 10. Keputusan tim nominasi tidak dapat diganggu gugat. 11. Kata penutup oleh tim nominasi. Rotat 27 Juni 2020. Tim nominasi: Petrus Simon, Ketua; Tarsius Kero, Sekretaris;
Benyamin Klau, anggota. Terima kasih. Baik, semoga teman-teman komite cabang dan Bapak Ibu yang hadir, komite-komite yang terdekat dari kantor pusat ini bisa mendengar tata cara dan aturan main yang mestinya dipenuhi saat proses pemilihan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Alihkan nama-nama calon pengurus dan calon pengawas untuk berdiri di atas podium ini karena ini live. Mungkin teman-teman kami di cabang belum mengetahui siapa pengurus, siapa calon pengawas, jadi saya akan membacakan nama calon pengurus dan pengawas yang ada di atas saya. Tapi saya akan membaca duluan di nama-nama calon pengurus. Untuk calon pengurus periode 2020-2024, yang pertama Bapak Yakobus Jano, jabatan sekarang Ketua Pengurus. Kepada Bapak dan persilakan untuk berdiri. Di sini saja Bapak, supaya tahu, tidak sampai 10 menit. Di sini supaya bisa dilihat kamera. Yang kedua, Bapak Juventus Nurak, jabatan sebelumnya Wakil Ketua. Kepada Bapak Juventus Nurak kami minta untuk berdiri di podium untuk memperkenalkan kepada teman-teman komite yang pada hari ini secara live melihat pemilihan kita secara online ini. Yang ketiga, Bapak Robertus Belarminus, jabatan sebelumnya Wakil Ketua 2. Kepada Bapak kami persilakan untuk berdiri di atas. Yang keempat, Ibu Magdalena Pirilamak, jabatan sebelumnya Sekretaris 1. Kepada Ibu kami persilakan untuk naik ke depan. Yang kelima, Bapak Agustinus Nong, Sekretaris 2. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami berikan untuk naik ke atas mimbar. Yang keenam, Bapak Vincenzius Dewo atau biasa disebut dengan Video, jabatan sebelumnya adalah Humas KSP Pintu Air. Kepada Bapak kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yang ketujuh, ini penantang baru dan akan menjadi kuda hitam pada proses pemilihan kita sore hari ini, Bapak Manajer Area Elias Yakobus Rotan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ini the next generasi Pintu Air Permainan. Kemudian kami panggil dengan hormat Saudara Manajer Cabang Lela Bapak Tonceanus Jawa. Kepada Manajer Cabang Lela kami persilakan naik ke atas panggung. Dan yang ke-9 kami panggil dengan hormat Saudara Yosafat Gualbertus Pereira. Beliau juga sangat pandai untuk menjadi kuda hitam pada pemilihan sore hari ini. Dan yang ke-10 ini juga satu-satunya sudah siap menandatangani bahwa beliau siap kalah dan siap menang dan beliau siap bertarung pada sore hari ini, yaitu Osvida Dologata, adik Cabang Mambele. Kepada itu kami berikan kesempatan naik ke atas panggung. Ya, jadi ini mereka semua seperti anak-anak OJT yang pada hari ini mau memperkenalkan diri, tetapi hari ini mereka sudah berkomitmen untuk menjadi pengurus kalau terpilih masa bakti 2020-2024 untuk meneruskan apa yang menjadi tradisi di Kompleks Pintu Air dan menjadi budaya kita bahwa kita harus bekerja bersama-sama bergandengan tangan. Walaupun dengan situasi corona kelihatan mereka hampir mau bergandengan tangan pada sore hari ini. Jadi kepada bapak-bapak yang sudah berdiri di atas panggung, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga teman-teman di cabang sudah melihat nama-nama calon pengurus yang akan bertarung pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan turun kembali ke tempat masing-masing. Berikut untuk jabatan sebelumnya Ketua Pengawas, kepada saudara kami persilakan untuk naik. Saudara Yeki Rikard Sado, jabatan sebelumnya Sekretaris Pengawas. Kami persilakan naik di atas panggung. Yang ketiga, Bapak Emesnat Esa. Kepada Bapak, di mana dia? Oh, ini juga dari Timur, satu-satunya dari Timur ini yang masih mau bertarung di bumi rotat yang kita cintai. Yang keempat, Germani Yuliana, Ibu Germani. Silakan naik ke atas panggung. Yang kelima,
Heliana Etindari, silakan naik panggung untuk diperkenalkan kepada teman-teman komite. Dan yang keenam, Ibu Veronica Rasti Toja, jabatan sebelumnya adalah Kabin Keuangan Kantor Pusat. Kepada Ibu, kami persilakan naik di atas panggung. Foto bersama dulu, selang-seling ya, jangan lagi sendiri, perempuan sendiri, selang-seling ya, supaya kerjasamanya jalan. Selang-seling. Ya, begitu. Oke, senyum. Ya, silakan. Kameramen. Oke, terima kasih kepada para calon pengawas. Silakan turun kembali. Ya, setelah para calon kami perkenalkan kepada 52 pemegang suara lewat media online, dan tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah ada 48 pengirim atau pemilih nama-nama calon pengurus dan pengawas sudah masuk. Ini sudah masuk lagi satu, berarti tinggal satu suara lagi yang belum masuk. Jadi tinggal satu suara, kita akan menunggu. Sebentar mungkin juga suara ini akan dikirimkan ke kita, maka kesempatan kami bertiga untuk menghitung. Kami juga mau transparan menghitungnya di tempat ini, bahwa kami akan menghitung siapa yang nama-nama paling banyak disebut oleh semua teman-teman komite di 51 cabang. Jadi sambil menunggu, kami persilakan musik untuk menghibur para Bapak Ibu sekalian. Kami akan menghitung jalannya pemilihan ini. Cabang yang sudah memberikan suaranya dengan perolehan suara dari masing-masing cabang, saya akan bacakan di pengurus. Yang pertama, ya, jadi semua cabang sudah masuk hak pilihnya untuk memilih pengurus dan pengawas. Maka berikut saya akan bacakan nama-nama pengurus yang terpilih. Pertama, Bapak Yakobus Januk, mari kita berikan aplaus dengan skor 51 cabang yang memberikan hak suara. Yang kedua, ini saya baca menurut data nama yang tertulis di sini. Yang kedua, Bapak Juventus Nurak dengan perolehan suara 38. Mari kita berikan aplaus. Yang ketiga, Bapak Robertus Belarminus dengan perolehan suara 51. Mari kita berikan aplaus. Yang keempat, Ibu Magdalena Perilama dengan perolehan suara 39 suara. Yang kelima, Bapak Agustinus Nong dengan perolehan suara 48 suara. Yang keenam, Bapak Vincentius Deo dengan perolehan suara 42. Yang ketujuh, Elias Yakobus Rotan dengan perolehan suara 45. Yang kedelapan, Bapak Tojianus Jawa dengan perolehan suara 40. Yang kesembilan, Bapak Yosafat Gabriel G. Pereira dengan perolehan suara 46. Yang ke-10, Ibu Waswida Dolgata dengan perolehan suara 35. Berikut saya akan bacakan di nama-nama pengurus, nama-nama pengawas, maaf. Di pengawas, perolehan suara yang masuk sama 51 cabang sudah memberikan hak pilihnya. Yang pertama, Bapak Bernabas Hedi dengan perolehan suara 51. Mari kita berikan aplaus. Yang kedua, Bapak Yengki Rikat Sado dengan perolehan suara 49. Yang ketiga, Bapak Kemesna Tesa dengan perolehan suara 42. Yang keempat, Ibu Germani Indriana dengan perolehan suara 43. Yang kelima, Ibu Heliana Etindari dengan perolehan suara 40. Dan yang keenam, Ibu Veronica Rasti Toja dengan perolehan suara 39. 37. Jadi
dengan 51 cabang sudah memberikan hak suara, maka kami mengatakan provisiat kepada teman-teman yang Bapak Ibu pengurus pengawas yang sudah terpilih. Bagi Bapak Ibu pengurus pengawas yang tidak terpilih, jangan berkecil hati. Ini momentum masih panjang, masih 5 tahun ke depan. Mari kita sama-sama persiapkan diri untuk 5 tahun ke depan. Lebih bagus kalah dalam pertarungan daripada tidak bertarung tapi kalah sama sekali. Itu lebih bagus. Jadi berdasarkan perhitungan suara terbanyak dari 1 sampai 9, maka nama-nama pengurus terpilih yaitu 1 Bapak Yakobus Jano, yang kedua Bapak Juventus Turan, yang ketiga Bapak Robertus Belarminus, yang keempat Ibu Magdalena Pedilama, yang kelima Bapak Agustinus No, yang keenam Bapak Vincentius Deo, yang ketujuh Elias Yakobus Rotan, yang kedelapan Tonjemus Jawa, yang kesembilan Yosafat G. Pereira. Mari kita berikan aplaus kepada mereka. Kemudian untuk pengawas berdasarkan skor, yang pertama Bapak Bernabas Heni, yang kedua Bapak Yegi Rikat Sado, yang ketiga Bapak Temes Natesa, yang keempat Bapak Germani Yuliana, dan yang keempat Ibu Germani Yuliana, dan yang kelima Ibu Heliana Etindari. Mari kita berikan aplaus untuk mereka semua. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Rotat 27 Juli 2020. Tim nominasi Ketua Petrus Simon, Sekretaris Tarsius Kero, anggota Benyamin Kau. Jadi sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu pengurus dan pengawas terpilih untuk merembuk komposisi pengurusnya. Kami akan berikan kesempatan waktunya 10 menit dari sekarang. Kembali mendengarkan susunan nama pengurus dan susunan nama pengawas KSP Kontinut Mas Bakti 2020-2024. Jadi tadi kita berikan kesempatan kepada mereka untuk membentuk komposisi kepengurusan. Maka di tangan kami panitia nominasi telah menerima nama-nama susunan pengurus tersebut. Berikut saya bacakan susunan pengurus KSP Kut Pintu Air masa bakti 2020-2024. Ketua Bapak Yakobus Jano, mari kita berikan aplaus. Wakil Ketua 1 Bapak Juventus Nura, mari kita berikan aplaus. Wakil Ketua 2 Bapak Robertus Belarminus, mari kita berikan aplaus. Wakil Ketua 3 Vincentius Deo Esa MH. Sekretaris 1 Ibu Magdalena Pedilama, mari kita berikan aplaus. Sekretaris 2 Bapak Agustinus No. Bendahara Bapak Elias Yakobus Rotan. Anggota Bapak Yosafat G. Pereira, dan anggota Bapak Tonje Anus Jawa. Mari kita berikan aplaus. Diputuskan di Rotat pada tanggal 27 Juni 2020. Tim nominasi Ketua Petrus Simon, Sekretaris Tarsius Kero, anggota Benyamin Kau. Berikut saya bacakan susunan pengawas KSP Kut Pintu Air masa bakti 2020-2024. Ketua Bapak Bernabas Heni AMD, mari kita berikan aplaus. Wakil Ketua Bapak Yegi Rikat Sado SAK, mari kita berikan aplaus.
Sekretaris Bapak Demesnat, mari kita berikan aplaus. Anggota Ibu Germani Yuliana dan anggota 2 Ibu Helina Evilia Etindari, mari kita berikan aplaus. Rotak 27 Juli 2020, tim nominasi Ketua Petrus Simon, Sekretaris Stasius Kiro, anggota Benyamin Lau. Berita acara hasil pemilihan. Kepada Bapak Dominikus Sanchez kami panggil untuk naik ke atas mimbar menandatangani berita acara. Kemudian Bapak Yosef Benyamin Esa kami minta naik ke atas panggung untuk menandatangani, dan Bapak pindah kamera. Oh iya, sudah habis. bertiga mewakili tim nominasi untuk memberikan sepatah kata kepada Bapak Ibu pengurus pengawas yang terpilih masa bakti 2020-2024. Dipilih bukan di lotre, para calon dipilih bukan di lotre. Oleh karena itu, kekecewaan harus disalurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Ingat, orang sukses bukan tidak pernah gagal, tapi gagal berulang-ulang. Hanya yang ada pada orang sukses adalah tidak pernah menyerah, jatuh 2 kali, bangkit 7 kali. Amin. Harus kita terjun, kadang hanyut atau berenang dalam pengalaman. Kita harus berada dalam perilaku dan perbuatan atau berlogo 15S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, suka sama situ, situ suka sama saya. Marilah kita merenung dan merasakan ujian dan hasil sesungguhnya akan ditentukan di sana. Akhir kata, kami tim nominasi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar Kopras Pintu Air, khususnya kepada anggota yang mungkin pada sore hari ini telah menonton acara ini. Ada yang WA masuk ke saya, kenapa acaranya tidak di live kan? Saya bilang itu urusan bagian IT, bukan itu urusan kami. Jadi sebelum kami meninggalkan mimbar ini, kami mohon maaf mungkin ada tutur kata dan penyampaian kami tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Tiada gading yang tak retak, tapi kalau gading banyak retak itu lebih mahal harganya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persiapkan diri untuk pelantikan. Sebelum acara pelantikan ini diberikan kesempatan kepada pembina langsung urusan koperasi Kabupaten Singkil, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Singkil, untuk memberikan kata pengantar sebelum pelantikan bagi pengurus pengawas terpilih. Kepada Bapak, dan silakan. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perkenannya kita masih diberikan kesehatan sampai dengan detik ini. Sadar atau tidak sadar,
itu kita mendapatkan berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM, yang saya hormati Ketua Bidang Kelembagaan Dewan Koperasi Wilayah NTT, yang saya hormati Pak Ketua, para pengurus Koperasi Pintu Air, para pengawas, dan yang saya cintai seluruh anggota Koperasi Pintu Air di mana saja berada. Kabupaten Sika dikenal sebagai Kabupaten Koperasi karena jumlah koperasi di Kabupaten Sika berjumlah 539 koperasi. Dari 539 koperasi, kurang lebih ada 181 koperasi yang berbadan hukum, dan yang belum berbadan hukum itu kurang lebih sekitar 558 yang belum berbadan hukum. Jumlah anggota koperasi di Kabupaten Sika ini melebihi jumlah penduduk. Kenapa? Karena ada satu orang bisa lebih dari 2-3 koperasi, ya. Tetapi angka kemiskinan di Kabupaten Sika juga masih banyak. Ini menjadi pekerjaan besar untuk mewujudkan tujuan organisasi koperasi sesuai dengan pendiri koperasi, yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan anggota. Kami dari Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sika selalu berupaya semaksimal mungkin dalam tugas sebagai pembinaan pengawas secara langsung agar koperasi-koperasi kita berjalan sesuai dengan koridornya, dengan tujuan mulia adalah mensejahterakan anggota. Kalau kita lihat dalam masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat kita masih mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu tidak bisa disamakan, karena tugas mensejahterakan adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas pemerintah. Maka dari itu pada kesempatan ini, dengan kepengurusan baru, dengan semangat baru, dengan kekuatan baru, dengan tenaga baru, mari kita sekali lagi saya ajak bersama-sama berjuang ke satu arah, satu muara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Banyak sekali program yang sudah disepakati tadi. Kami berharap program-program itu mengarah kepada kesejahteraan anggota. Keberhasilan sebuah koperasi tidak diukur dari gedungnya mewah, asetnya banyak, tapi berapa persentase masyarakat atau anggotanya yang sejahtera. Berapa persentase yang sudah dilakukan kalkulasi dan perhitungan. Perlu ada survei koperasi Pintu Air dengan kurang lebih sekitar 3.000-an lebih anggota, berapa yang dari prasejahtera menjadi sejahtera, ya, sehingga kita bisa berbangga bahwa benar-benar koperasi ini benar-benar mensejahterakan anggota. Ini menjadi tugas bersama, tugas kita semua, tugas pengurus, tugas pengawas, untuk benar-benar secara bersama-sama mewujudkan misi kita bersama adalah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sika, pada khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan Koperasi dan Kabupaten Sika berupaya untuk membuka diri. 2 bulan lalu pada saat masa Covid, saya datang bertemu dengan Pak Ketua dan saya bertanya, apa yang harus kami buat untuk anggota koperasi Pintu Air. Kami banyak diskusikan. Kita sedang berupaya untuk menggulirkan produk baru dengan program pemerintah adalah Bela Beli Sika. Kalau minyak goreng pintar ini bisa berjalan secara optimal, pemerintah akan memberikan support yang luar biasa. Oleh karena itu kami sebenarnya kalau tidak berdampak, tidak ada kendala COVID, kami sudah menganggarkan kurang lebih sekitar 470 juta
untuk bantuan berupa mesin parut dan mesin pres yang akan diserahkan kepada kelompok-kelompok minyak atau pengolah minyak kelapa. Tapi sayang, seluruh dana yang sudah kami siapkan itu digeser pada perubahan kedua karena menangani COVID. Ya. Tadi saya mau sampaikan Pak Ketua, kalau tidak apa yang saya bicarakan tahun 2 bulan lalu di ruang Pak Ketua, kita akan realisasikan. Ini menjadi pekerjaan kami dan PR bagi kami dinas. Kita berkeinginan agar minyak goreng Pintar menjadi produk unggulan Pintu Air dan produk unggulan pemerintah Kabupaten Sika. Kenapa? Kalau dari aspek kesehatan, minyak kelapa lebih baik, lebih bermakna, lebih higienis dari aspek kesehatan. Dan itu hasil penelitian beberapa ahli menyatakan kalau COVID orang minum VCOC bisa sembuh. Betul ya? Ya. Maka kalau kita galakkan minyak kelapa melalui produk minyak goreng Pintar, saya berpikir bahwa kita punya produk unggulan di Kabupaten Sika. Kami pemerintah melalui Dinas Perdagangan Koperasi UKM sudah punya komitmen untuk mendukung dan mensupport penuh program ini, dan kegiatan ini harus menjadi kelanjutan kami. Dan ini PR bagi kami untuk memberikan penampilan pada kelompok-kelompok pemasak minyak kelapa untuk memberikan support berupa permodalan dalam bentuk sarana kerja atau peralatan kerja. Mudah-mudahan tahun 2021 itu bisa terrealisasi, ya, sehingga apa yang kita wujudkan, kita komitmen ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut juga, kami juga berkeinginan untuk mengembangkan garam yang selama ini sudah ada di Tengah Halu di bawah Romo Moses. Kami sudah survei, kita berencana untuk mengembangkan dari 0,5 hektar itu menjadi 1 hektar sampai dengan 1,5 hektar. Kita berupaya secara maksimal secara bersama-sama karena program Pak Presiden Jokowi juga pengembangan budidaya garam dengan berkayung sambung dengan apa yang menjadi programnya Pintu Air. Maka mari kita secara bersama-sama untuk mewujudkan ini. Ya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM pintunya selalu terbuka. Siapa saja kami boleh datang ke sana, kita boleh berdiskusi. Ada yang bisa kami bantu, kami akan bantu dengan senang hati. Ya, sehingga saya berharap supaya koordinasi ini kita berkelanjutan. Mari kita dukung segala macam program pemerintah dengan tujuan yang sama adalah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sika, khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Kabupaten Sika dengan berbagai macam koperasi, ada koperasi yang sudah bertaraf nasional, ada yang masih taraf tingkat provinsi, ada yang masih taraf tingkat kabupaten. Tetapi kita berharap bahwa pelaksanaan perjalanan koperasi harus dengan tujuan yang mulia, yaitu mensejahterakan anggota. Salah satu ciri bahwa koperasi itu sehat adalah menyelenggarakan peran, dan ada koperasi yang juga tidak pernah. Ada koperasi di Kabupaten Sika, ada banyak juga yang hidup enggan mati tak mau dibubarkan. Kita pikiran, karena kalau bubarkan, pemerintah bubarkan, asetnya harus, kalau utang piutang harus ditanggung oleh pemerintah. Ya, salah satunya koperasi unit desa. Banyak dulu koperasi unit desa yang dulu masih terkendala aset. Ya. Aset banyak sekali masih belum diselesaikan, utang piutang juga masih banyak, sehingga kita belum mengambil keputusan pada tingkat pembubaran. Tapi kami berharap melalui pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM, semua koperasi-koperasi yang belum berbadan hukum kita upayakan untuk berbadan hukum, dan yang hidup enggan mati tak mau kita upayakan untuk bisa berjalan secara normal. Bila perlu dia tegak dan berjalan dan terhormat seperti moto koperasi Pintu Air kepada kesempatan ini. Mungkin ini saja beberapa hal yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak sekali lagi, mari kita bangun koordinasi yang lebih baik lagi ke depan, komunikasi yang lebih baik lagi ke depan, agar kita secara bersama-sama bergandengan tangan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sika pada khususnya sesuai dengan tujuan kita selenggarakan koperasi. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Acara selanjutnya pelantikan pengurus dan pengawas terpilih. Saya mengundang dengan hormat
Deputi Pengawasan Koperasi RI untuk mengambil tempat di podium depan sebagai pejabat yang mengambil sumpah. Saya mengundang dengan hormat Pater Dr. Kirsberger, dengan hormat Bapak Ibu pengurus terpilih untuk maju ke podium. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari Sabtu 20 Juni 2020 saya Ahmad Azhabadi selaku Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara dan saudari sebagai pengurus dan pengawas KSP Kopdit Pintu Air Mas Bakti 2020 sampai 2024 berdasarkan berita acara hasil pemilihan yang telah ditandatangani oleh tim nominasi. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan anggota selaku pemilik lembaga kepada saudara-saudari sebagai pelayan. Sebelum saudara-saudari mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia disumpah? Kami bersedia. Bersumpah dengan cara agama Katolik. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap anggota KSP Kopdit Pintu Air yang adalah para nelayan, petani, peternak, dan buruh. Sumpah ini samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir dalam ruangan ini, juga yang penting sekali saya sadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Dan kitab Perjanjian Baru surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudari. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang telah diucapkan dan apa yang tersimpan di hati saudara-saudari. Dan pada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban yang akan saudara-saudari berikan di akhir hayat nanti. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus dan pengawas
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Koperasi dan peraturan Menteri Koperasi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Turun lagi sedikit, turun lagi.
Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2020 menghadap saya, pengurus dan pengawas KSP Kopdit Pintu Air masa bakti 2020-2024. Pengurus Ketua Yakobus Jano, Wakil Ketua 1 Juvensius Nurak, Wakil Ketua 2 Robertus Belarminus, Sekretaris 1 Magdalena Penilama, Sekretaris 2 Agustinus Nong, Sekretaris 3 Vincentius Deo, Bendahara Elias Yakobus Rotan, Anggota Tonsianus Jawa Yosafat G. Parera. Pengawas Ketua Barnabas Henning, Wakil Yengki Richard Sado, Sekretaris Klemas Naat, Anggota Germani Yuliana Hiliana Evilia Etindari. Yang berdasarkan hasil rapat susunan kepengurusan dan kepengawasan yang telah ditandatangani oleh tim nominasi pada tanggal 27 Juni 2020. Diangkat sebagai pengurus dan pengawas KSP Kopdit Pintu Air masa bakti 2020-2024 yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut agama Katolik sebagai berikut. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus dan pengawas dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang mengangkat sumpah pengurus Yakobus Jano, Juvensius Nurak, Robertus Belarminus, Agustinus Nong, Magdalena Penilama, Vincentius Deo, Elias Yakobus Rotan, Yosafat G. Parera, Tonsianus Jawa. Pengawas Barnabas Henning, Yegi Richard Sado, Klemas Naat, Germani Yuliana, Heliana Evilia Etindari. Pejabat yang mengambil sumpah Ahmad Zabadi, yang mengukuhkan sumpah George Kirsberger. Fakta integritas pengurus dan pengawas KSP Kopdit Pintu Air masa bakti 2020-2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah pengurus dan pengawas KSP Kopdit Pintu Air masa bakti 2020-2024. Dengan ini menyatakan bahwa kami siap melaksanakan tugas sebagai pengurus dan pengawas yang telah dipercayakan oleh anggota KSP Kopdit Pintu Air dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban yang akan kami laksanakan, yaitu 1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menjaga dan memelihara nama baik lembaga KSP Kopdit Pintu Air. 3. Bersikap dan bertindak adil dalam setiap pelayanan terhadap anggota sesuai dengan visi-misi, budaya, dan moto KSP Kopdit Pintu Air. 4. Menjalankan prinsip-prinsip pelayanan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan pemerintah dan semua pihak. 5. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan, baik Undang-Undang Koperasi maupun Peraturan Menteri Koperasi, serta anggaran dasar, anggaran rumah tangga KSP Kopdit Pintu Air. Demikian fakta integritas ini dibuat untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Apabila dalam perjalanan mengundurkan diri dengan alasan apapun ataupun melanggar fakta integritas ini, kami siap menerima konsekuensi, yaitu dipecat dari status sebagai pengurus, pengawas, ataupun sebagai karyawan KSP Kopdit Pintu Air. Rotat 27 Juni 2020 yang membuat pernyataan pengurus pengawas tertanda. Kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kembali Bapak Deputi Pengawasan untuk memberikan kata penutup mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pada hari
hadirin seluruhnya, khususnya para dinas perdagangan, perusahaan koperasi. Perusahaan termasuk ya? Tidak, termasuk ya? Enggak. Perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Sika. Romo yang saya hormati, Pak Peter, para pengurus, pengawas yang baru saja terpilih, yang tentu kita banggakan bersama seluruh anggota Kopdit Pintu Air yang berbahagia. Sebagai kata penutup mengakhiri rapat anggota tahunan Kopdit Pintu Air ini, saya ingin pertama tentu mengucapkan mengucapkan selamat kepada pengurus dan pengawas yang baru saja terpilih, yang dipercayakan oleh 231 ribu lebih anggota Pintu Air. Ini satu amanah kepercayaan yang luar biasa, kehormatan, ya, satu kepercayaan yang besar yang menuntut adanya integritas dan tanggung jawab yang sepenuhnya dari para pengurus dan pengawas. Kepercayaan yang diberikan oleh para anggota ini tentu mengandung satu harapan yang besar yang dilekatkan di pundak para pengurus dan pengawas untuk menghantarkan Pintu Air ini semakin lebih berkembang, semakin lebih maju, dan semakin mampu mewujudkan cita-cita membangun kesejahteraan bersama anggota seluruhnya. Karena itu tentu ini harus dibuktikan dengan tanggung jawab yang penuh, dedikasi yang tinggi, loyalitas yang kuat dari para pengurus dan pengawas ini untuk mewujudkan harapan-harapan anggota. Dan yang terpenting hemat saya adalah, tadi saya sempat ngobrol pada saat makan siang tadi ini, Pak Ketua terpilih kembali. Para pengurus pengawas hari ini sesungguhnya memiliki tugas menyiapkan Pintu Air untuk masa depan, bukan untuk hari ini dan sekedar 5 tahun yang akan datang. Dan bagaimana menyiapkan Kopdit Pintu Air ini ya, tetap eksis, tetap dapat melayani, terus tumbuh berkembang, dan terus kemudian mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan anggota seluruhnya. Dan karena itu artinya adalah bahwa karena Kopdit Pintu Air ini tidak hanya untuk hidup hanya untuk 5 tahun ke depan, bahkan terus jangka sangat panjang. Maka yang terpenting dalam proses untuk mempersiapkan masa depan yang jauh ke depan dari Kopdit Pintu Air ini adalah bagaimana kelanggengan, keberlangsungan, eksistensi dari Kopdit Pintu Air ini tetap dapat disaksikan oleh beberapa generasi ke depan. Dan itu artinya pengurus dan pengawas dalam 5 tahun ini, 5 tahun ke depan ini, hemat saya harus mampu menyiapkan proses kaderisasi. Tadi saya tanya Pak Ketua usianya berapa? Sudah 67. Tambah 5 tahun ke depan
72. Menurut saya ini harus jadi periode terakhir, Pak Ketua. Betapapun cintanya anggota kepada badan, pada ketua kita sekarang, betapapun hebatnya ketua kita sekarang. Untuk apa? Untuk memastikan kemudian keberlangsungan pintu air ke depan ini dilanjutkan oleh mereka yang memegang masa depan, meneruskan perjalanan pintu air ini menuju cita-cita yang diharapkan oleh para pendiri awal. Cita-cita maksud pendirian koperasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Bung Hatta, membawa kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama, dan ini langgeng. Dan itu artinya harus ada proses regenerasi milik generasi muda sekarang. Masa depan itu milik generasi muda sekarang. Kalau ini tidak disiapkan, saya akan bercerita kepada ketua. Banyak sejarah koperasi-koperasi besar yang saya tahu pasti di tanah air, kalau saya bicara banyak koperasi besar yang bahkan kebesarannya lebih besar dari pintu air yang saat ini sudah menembus angka 1 triliun omset. Udah lebih dari itu koperasi-koperasi yang saya maksudkan. Ternyata karena tidak menyiapkan proses regenerasi yang baik, tidak mampu melanjutkan eksistensi. Jadi kalau kita sayang, kita mencintai koperasi ini dan mencintai ketua kita, para pengurus dan pengawas kita, dorong pengurus dan pengawas kita menyiapkan kader-kader koperasi terbaik yang lahir dari rahim keluarga besar Kopdit Pintu Air. Masyarakat pada umumnya dan khususnya anggota sini. Ini yang saya kira bagian penting dari apa yang hari ini kita saksikan proses penyelenggaraan LAT, dan tadi diakhiri dengan yang kita saksikan dengan pelantikan yang saya pimpin langsung kepada pengurus dan anggota. Karena itu saya titip sebagai bagian dari tugas dan pemerintah saya kira yang memastikan keberlangsungan dan kemanfaatan yang lebih besar, lebih luas dari koperasi-koperasi di tanah air, supaya membawa kemakmuran kesejahteraan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu adalah bahwa proses regenerasi bagi keberlangsungan masa depan koperasi-koperasi bukan hanya Kopdit Pintu Air, tapi seluruh koperasi di tanah air. Yang penting sekali untuk kita menyiapkan. Sekali lagi saya menggarisbawahi, penting sekali kita menyiapkan kader-kader terbaik kita untuk meneruskan kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Kader-kader yang terbaik yang masa ada kader-kader yang lahir dari rahim koperasinya itu sendiri. Dan keluarga besar koperasi Pintu Air. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian serius, karena saya sangat bangga dengan Kopdit Pintu Air di tengah-tengah masyarakat Sika di Rotat ini hadir sebuah koperasi yang gedungnya begitu megah. Lagi selamat kepada pengurus dan pengawas. Saya akhiri sambutan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kata penutup dari Bapak Ahmad Zabadi selaku Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, maka berakhir
pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keaktifan kita semua dalam kegiatan pada sepanjang hari ini. Terima kasih, selamat sore, selamat berpisah.